Betapa bahagianya ketika seorang hamba menghadap Allah Jalla wa'ala dalam keadaan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Ya. Tidak ada di antara kita kecuali memiliki dosa yang sangat banyak. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam banyak melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang-orang yang apa? Yang salah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang apa? Ya, bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Lihatlah seorang pembunuh 100 jiwa. Membunuh 100 jiwa. Yang kalau dia menghadap kepada Allah Jalla wa Ala dalam keadaan tidak bertobat, mada sayakun? Apa yang akan terjadi? Tetapi orang ini yang sesungguhnya telah banyak berbuat dosa, ya, diberi taufik oleh Allah Jalla wa Ala, ya, untuk mengakhiri hidupnya dengan taubat kepada Allah Jalla wa Ala. Dia seorang muslim. Dia seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia seorang muslim, ya, tetapi banyak berbuat dosa. Diberi taufik oleh Allah Jalla wa Ala untuk bertaubat. Ya. Kisahnya cukup panjang. Kisah yang ma'rufah. Ya. Intinya setelah dia, ya, membunuh 100 jiwa, dia berjumpa dengan seorang yang alim, seorang yang apa? Berilmu. Kemudian menanyakan, ya, menanyakan kepada orang yang alim, saya telah membunuh 100 jiwa, apakah mungkin bagi saya untuk bertaubat? Ya. Kemudian orang yang alim ini mengatakan, apa yang akan menghalangi engkau dengan taubat kepada Allah? Yani Allah Jalla wa'ala At-Tawwabur Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ghafirul Dhanbi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengampuni mada? Dosa. At-Tawwab, zat yang menerima mada? Taubat hambanya. Maka bertobatlah orang ini, ya, dan Allah menerima taubatnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kembali kepada tauladan kita, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan akan datang. Wa qad ghafarallahu dzanbahu, dosa beliau telah diampuni. Ya, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan apa? Datang. Beliau maksum. Tapi bersamaan dengan itu, beliau mencontohkan kepada kita, ya, mencontohkan kepada kita kasratul istighfar. Banyak apa? Istighfar. Wallahi demi Allah, ini bekal yang sangat besar. Yang hendaknya bab ini, pintu ini, ya, kita tempuh sebaik-baiknya. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh aku dalam sehari beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain, saya beristighfar 100 kali. Pernah suatu saat duduk di samping Nabi, kalau tidak salah sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, duduk di samping Nabi, Nabi ternyata sedang beristighfar. Dihitung oleh Abdullah bin Umar, dihitung, beliau menghitung. Ini semangat para sahabat untuk mengerti, ya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata Nabi mengucapkan istighfar ini 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam sebagian riwayat innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang namanya at-tawwab, zat yang maha menerima taubat. Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yu'allimuna sayyidal istighfar. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam mengajari kita sayyidul istighfar, yang disyariatkan untuk dibaca sabahan wa masa'a, di waktu pagi dan petang. Berarti sehari
Selalu dibaca pagi dan apa? Petang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini bekal yang sangat besar. Apalagi kalau kita melihat faedahnya, pahalanya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sayyidul istighfar adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sayyidul istighfar, istighfar yang paling agung, sayyid yang paling terkemuka, diawali dengan pengagungan, sanjungan kepada Allah. Diawali dengan at-tauhid, mengingatkan tauhid. Ya, pengakuan seorang hamba akan rububiyah Allah, uluhiyah Allah dan asma wa sifatnya siapa? Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Rububiyah. Engkau adalah yang menciptakan aku ya Allah. Engkau adalah zat yang menghidupi aku ya Allah. Engkau adalah zat yang mematikan aku ya Allah. Engkau zat yang memberikan aku rezeki ya Allah. Engkau adalah zat yang mengatur hidupku ya Allah. Dan alam semesta. Rabbul alamin. Allahumma anta rabbi. Pengakuan terhadap rububiyah siapa? Allah. Kemudian pengakuan uluhiyahnya Allah. La ilaha illa anta. Dan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali engkau ya Allah. Hanya engkau satu-satunya ilah yang hak. Hanya engkau ya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Semua ibadah adalah milikmu ya Allah. Doa adalah milikmu. Ya. Sujud, ruku adalah milikmu. Menyembelih dan semua ibadah adalah milikmu. Bertawakal hanya kepada engkau ya Allah. Beristi'anah hanya kepada engkau ya Allah. Beristi'adah minta perlindungan hanya juga kepada engkau. Semua ibadah hanya milikmu dan hak engkau ya Allah. La ilaha illa anta khalaqtani. Taib. Dan di sini juga mengandung pengakuan terhadap apa? Ya, nama Allah Subhanahu wa taala, asma wa sifat. Wa min asma'ihi, dan di antara nama Allah adalah Ar-Rabb. Ya. Ar-Rabb adalah di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Dan terus disanjung Allah, dipuji Allah. Di akhir doa ditutup dengan pengakuan atas semua dosa. Ya. Pengakuan atas semua dosa, sebagaimana juga pengakuan atas semua nikmat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mengakui semua nikmatmu yang Engkau berikan kepadaku. Agar seorang tidak ujub, agar seorang merasa dirinya itu betul-betul kecil dan lemah di hadapan Allah. Dia punya harta, dari mana hartanya? Dari Allah. Dia memiliki ilmu, dari mana ilmu itu? Dari Allah. Dia memiliki keluarga, anak, istri, dari mana itu semuanya? Minallah. Ya. Dia memiliki pekerjaan, dari mana itu? Dari Allah. Semuanya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui semua dosa-dosaku ya Allah. Semua dosa yang diingat atau yang tidak diingat, yang dilakukan dengan sadar atau tidak dengan sadar, yang besar atau yang kecil, yang dilakukan terang-terangan atau dengan tersembunyi. Semua dosa. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni, siapa lagi yang akan mengampuni dosaku ya Allah? Ya, betul-betul ya pengakuan ya kebutuhan seorang hamba kepada siapa? Allah akan ampunannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu pagi, kemudian dia mati pada hari itu, maka dia masuk ke dalam apa? Jannah. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu sore hari dengan iman tentunya, meyakini apa yang dia ucapkan, kemudian dia mati di malam hari itu, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam apa? Jannah. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk banyak beristighfar.
Bahkan ya, setelah melakukan sholat 5 waktu, zikir yang pertama kali diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah mana? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam tidak punya dosa, yakni diampuni oleh Allah, maksum. Tetapi Nabi mencontohkan demikian, menunjukkan bahwa istighfar, at-taubah adalah termasuk di antara bekal yang sangat apa? Yang sangat besar. Adalah amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala nanti pada hari kiamat. Yang pertama kali dihisab. Amalan yang pertama kali dilihat dan ditanya adalah mana? As-salah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala dari hambanya adalah mana? As-salah. Naam. Yang pertama kali dihisab. Fa in saluhat, jika baik salat itu, saluhasairu amali, akan baik seluruh amalannya. Wa in fasadat, tetapi kalau rusak salat itu, fasudasairu amali, maka akan rusak seluruh amalannya. Naam. Tentunya yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, sudah menjadi ya perkara yang penting untuk selalu mendapatkan perhatian. Kalau kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab apa? Salat 5 waktu, kita dapatkan beliau adalah yang terbaik di dalam menunaikan kewajiban ini. Ya. Bahkan beliau ketika pertama kali mendapatkan perintah Allah untuk melakukan sholat sehari semalam 50 kali, beliau sudah tunduk, siap untuk melaksanakan itu. Yaitu ketika Mi'raj, ketika naik ke langit yang ke-7, ketika Allah Jalla wa'ala ya mengajak bicara langsung Nabi alaihi salatu wassalam, Allah wajibkan atas nabinya dan juga atas umat ini sholat sehari semalam berapa kali? 50 kali. Sehari semalam. Ya. Ketundukan beliau, kesiapan beliau ini menunjukkan ya betapa semangatnya beliau untuk menyiapkan bekal menuju hari akhir dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Salat diantaranya. Tetapi kemudian Allah memberikan keringanan atas umat ini, ya, sehingga dalam satu hari semalam kita hanya diwajibkan 5 kali salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, kemudian apa? Isya. 5 kali sehari semalam, tetapi ya, kata Allah Jalla wa'ala, ini 5 dalam sehari, namun di sisi Allah masing-masing amalan dilipat gandakan menjadi berapa? 10, seperti 50 kali. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah tidak sholat di masjid, selalu sholat di masjid, dan ini termasuk kewajiban. Ya, beliau tidak pernah sholat di rumah, illa kecuali di saat-saat menjelang wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Ya, tidak mampu lagi beliau ke masjid. Ya, berat dan tidak mampu betul beliau ke masjid. Baru beliau sholat di rumah. Nah,